300 wasdadu tis'a. Ashabul Kahfi tertidur di gua selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, lebih 9. Mengapa pengucapan katanya 300 tahun lebih 9? Kenapa tidak dikatakan 309 tahun? 300 tahun. Wasdadu tis'a, berlebih 9. Karena memang 1 tahun qamariyah, 1 tahun syamsiyah matahari, berlebih 11 hari qamariyah. Maka kelebihan dalam 300 tahun sama dengan 9 tahun. Maknanya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab yang buta huruf, sudah diajarkan untuk berhitung bahwa dalam 1 tahun ada 11 hari, dan dalam 300 tahun akan ada kelebihan 9 tahun. 300 wasdadu tis'a bisa dihitung dengan syamsiyah 300 tahun, tapi bila dihitung dengan qamariyah Muharram Safar 309 tahun. Betapa ada 2 cara untuk menghitung hari. Yang pertama adalah syamsiyah, yang kedua adalah qamariyah. Untuk apa diciptakan Allah matahari dan bulan? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu hitungan bulan sudah berapa usiamu. Silakan kita menghitung usia dengan syamsiyah atau dengan qamariyah. Kedua-duanya hanyalah cara untuk mengisi tempat dan waktu. Lalu ketika tiba waktunya, kita pun akan berpindah mengisi alam yang lain, alam yang sudah kosong, yang siap kita isi, yang disebut dengan barzakhul la yabghiyan. Bainahuma, di antara air laut dan air tawar, barzakhun, ada pemisah, la yabghiyan. Laut tidak akan masuk ke sungai, air sungai tidak akan asin. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada pemisah, la yabghiyan, mereka tidak akan melampaui batas. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai manusia, wahai makhluk Allah jin. Semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pun akan memasuki alam yang disebut dengan barzakh, ya, pemisah antara dunia dengan akhirat. Dunia belum kiamat, maka dia tidak disebut dengan akhirat, tapi dia tidak disebut dengan dunia karena dia sudah meninggalkan dunia. Pemisah antara dunia dengan akhirat adalah alam barzakh. Alam barzakh kosong, dan kita akan mengisinya. Ketika kita mengisi alam barzakh, apa yang sudah kita siapkan? Tangan mencincang, bahu memikul, menanam angin, menuai badai. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kita menjadi orang yang siap menerima segala resiko, makhluk yang menerima konsekuensi dari semua ucapan, tindakan, perbuatan yang pernah kita isi pada 2 makhluk Allah. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah waktu. Tempat yang kita isi dan waktu yang kita isi, semua akan kita tuai, semua kita akan semai, semua akan kita terima segala konsekuensi ketika berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pernah engkau isi di atas dunia? Bersyukurlah mereka yang pernah mengisi dunia ini dengan masjid. Masjid diisi dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan berkumpul, dengan mengaji. Beruntunglah orang yang pernah mengisi dunia. Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengisi dunia. Yang kosong dia isi dengan Masjid Al-Azhar. Dia robah dari Syiah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengisi waktu kosong. Dia bebaskan Palestina. Dialah yang membebaskan Palestina dari mereka yang berjuang atas nama agama, tapi sebenarnya menumpahkan darah, mencaci maki, mengotori rumah Allah. Lalu datang Salahuddin Al-Ayyubi. Masanya sampai harinya berganti, dia pun berpindah ke alam barzah. Muncul manusia yang baru, Muhammad Al-Fatih. Dia sudah mengisi, dia merubah Konstantinopel menjadi Muhammad Al-Fatih. Dia tidak sebut namanya, tapi dia sebut dengan kota Islam, Istanbul. Lalu sampai masa kita, apa yang sudah kita isikan untuk dunia ini? Apa yang sudah kita isikan untuk tempat kosong bernama dunia?
Apa yang sudah kita isikan untuk tempat kosong bernama waktu? Ketika matahari mulai akan muncul, didahului dengan waktu subuh, Allah bersumpah, was-subhi idza tanaffas. Lalu kemudian terbit matahari, Allah bersumpah, wad-duha wal-laili idza saja. Kemudian matahari naik, masuk waktu siang, wan-nahari idza tajalla, masuk waktu petang. Allah kembali menyebutkan waktu, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. Allah menyebutnya 2 kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Malam yang gelap mulai sirna karena terbit fajar, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Waktu-waktu ini besar di hadapan Allah. Kita menyepelekan waktu. Waktu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Mengapa orang barat itu amat sangat menghormati waktu? Karena bagi mereka time is money, waktu adalah uang. Peradaban mereka adalah peradaban materi, sedangkan peradaban kita adalah peradaban tanggung jawab. Semua waktu ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Manusia akan tetap tegak pada hari kiamat, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dan yang akan ditanya kepadanya, an umrihi fima afnah. Umur adalah usia. Usia adalah waktu. Kemana saja waktu yang kuberikan dulu kepadamu kau habiskan. Bersyukurlah mereka yang menghabiskan waktu dengan menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran. Beruntunglah orang yang mengisi waktu dengan segala aktivitas yang bermanfaat, membahagiakan anak yatim, fakir miskin, du'afa. Beruntunglah orang yang mengisi waktu dengan darah yang tumpah karena berjihad fi sabilillah. Mereka yang berjuang menegakkan negeri ini mengisi 2, tempat dan waktu. Dan sekarang tempat dan waktu itu ada di hadapan mata kita. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung waktu, dan akan datang waktu yang baru. Apa yang akan kita isikan? Strategi apa yang akan kita buat untuk mengisi ruang dan waktu? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.